Saat hari Rabu, Detektif Lina lagi ada di kantornya dan tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seorang staf kebun binatang. Staf itu menceritakan kalau kebun binatang kehilangan beberapa ekor anak macan dari kandangnya. Akhirnya Detektif Lina langsung menuju ke lokasi untuk mencari tahu siapa pelakunya. Detektif Lina langsung bergegas untuk ngecek CCTV di kebun binatang. Diketahui pencurinya adalah seseorang yang bekerja di sana. Akhirnya polisi menyelidiki kasus ini dan mendatangi rumah para tersangka. Orang pertama, si sang pawang macan, berkata, "Perkenalkan Bu, nama saya adalah Farhan. Saya sama sekali nggak tahu soal menghilangnya anak macan itu. Karena aku seminggu ini cuti, istriku lagi mau melahirkan. Tega sekali ya orang itu mencuri anak-anak macan yang tidak berdosa." Orang kedua adalah sekuritinya. "Halo Bu, namaku Rituan. Aku kemarin memang jaga malam Bu. Aku sangat takut dengan binatang buas seperti itu. Jadi ngapain aku harus mencuri anak-anak macan?" Orang ketiga adalah petugas kebersihan. Ia berkata, "Halo Bu, namaku adalah Adrian. Aku kemarin gak mendapatkan bagian untuk membersihkan kandang macan. Jadi aku gak tahu kalau ada macan yang hilang. Lagian jahat banget ya yang mencuri anak-anak macan itu." Setelah Detektif Lina mengunjungi rumah mereka, akhirnya ia pun tahu siapa yang telah mencuri anak macan itu. Menurut kamu siapakah di antara mereka yang mencurigakan? Yuk kalian perhatikan dengan saksama ya. Waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Udah ketemu siapa nih yang melakukan hal itu? Jadi jawabannya adalah Ridwan. Coba aja tuh kalian lihat di rumahnya, ada jejak kaki dari macan kecil. Padahal dia bilang kalau dia takut sama binatang buas. Tapi kok dia malah menculik anak macan di kebun binatang ya? Mungkin untuk membohongi detektif, makanya dia mengelabuinya. Kamu jawabannya sama nggak kayak aku? Akhirnya Ridwan pun dibawa Detektif Lina ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Yuk kita lanjut ke petualangan selanjutnya. Reza baru aja dapat bonus dari kantornya, sebuah mobil sport keluaran terbaru dan belum ada yang mengetahuinya selain orang terdekatnya. Saat weekend dia pengen pergi ke rumah neneknya dan dia menaruh mobilnya di garasi rumah dan menutupnya. Saat dia kembali dari rumah neneknya dan ngecek garasinya, ternyata mobil si Reza udah hilang guys. Dia pun melaporkan kepada polisi dan polisi melihat rekaman CCTV yang ada di dekat rumahnya. Terdapat 3 orang yang tertangkap kamera melintasi rumah Reza. Akhirnya polisi menanyai mereka semua, tapi mereka memiliki alasan masing-masing. Yang pertama ada Wahyu. Dia bilang, "Aku nggak mungkin mencuri mobil Reza Pak. Aku lewat depan rumahnya karena ingin jogging sore di dekat taman. Terus saat aku lewat garasinya, aku melihat masih ada kok mobilnya. Lagian juga aku nggak tertarik dengan mobil sport jenis itu." Yang kedua ada Putra. Dia bilang, "Aku memang sempat menuju ke rumah Reza Pak, karena dia memintaku untuk ngecek mobil barunya. Tapi saat aku udah sampai depan rumah, nampaknya nggak ada orang. Akhirnya aku menelponnya dan dia lagi berada di rumah neneknya. Jadi ya aku pulang lagi Pak." Yang ketiga ada Andi. Dia bilang, "Aku nggak mungkin ngambil mobil si Reza. Aku memang sempat melewati rumahnya, tapi aku cuma lewat buat beli bakso yang nggak jauh dari sana. Aku juga nggak mungkin ngambil mobilnya, karena Reza adalah sahabatku dari kecil dan aku nggak mungkin mengkhianatinya." Setelah mendengar alasan dari para terduga, akhirnya polisi mengetahui seseorang yang telah berbohong. Kalau menurut kamu, siapakah yang telah berbohong? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kalian jawab. Gimana guys, udah tahu belum siapa yang berbohong? Jadi jawabannya adalah Wahyu tuh. Karena kalau kamu dengar alasannya aneh banget. Masa dia tahu kalau mobil Reza masih ada di garasi pas dia lewat? Dan dia juga tahu kalau mobil Reza adalah mobil sport keluaran terbaru. Karena belum ada yang tahu selain orang terdekatnya Reza. Jadi udah pasti dia berbohong tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Pada suatu hari, Rido menelpon kantor polisi dan dia melaporkan kalau ada yang telah mengambil kucing peliharaannya. Setelah menyelidiki kasus itu, polisi mendapat 3 tersangka yang diduga mencuri kucing Rido. Yang pertama ada Raka. Dia bilang, "Aku sama sekali nggak suka binatang Pak, karena aku nggak bisa memelihara binatang, apalagi aku sangat alergi terhadap bulu-buluan. Jadi mana mungkin aku yang ngambil kucingnya Rido, walaupun aku tahu kucingnya sangat cantik." Yang kedua ada Zaki. Dia bilang,
Aku memang menyukai kucing pak, tapi aku nggak akan mengambil kucingnya. Aku memang dulu sempat memelihara kucing, tapi aku sangat trauma karena kucingku telah mati. Jadi aku nggak mau sedih lagi karena harus kehilangan hewan peliharaan lagi. Yang ketiga ada Yogi. Dia bilang, aku suka semua binatang, tapi untuk mencuri kucingnya buat apa? Aku memiliki banyak sekali jenis kucing di rumah. Aku juga sering berkumpul sama Rido untuk menemani kucing kita bermain. Nanti kalau aku melihat kucingnya, aku bakal kabarin Rido deh pak. Setelah polisi mendatangi rumah para tersangka, akhirnya polisi menemui siapa tersangka yang telah melakukan itu. Aku bakal kasih kamu waktu 5 detik untuk menebaknya. Yap, jadi jawabannya adalah Rifki guys. Karena dia bilang sama sekali nggak menyukai binatang. Tapi kenapa ada mangkok kucing di sana? Udah pasti dia yang telah mencuri kucingnya Rido. Mungkin karena panik, dia berbohong tuh. Selamat ya buat kamu yang benar menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki ketiga. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru guys. Tapi pada saat jam istirahat, seluruh siswa sekolah dihebohkan oleh seorang murid yang tewas di toilet. Akhirnya polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Terdapat beberapa orang yang dicurigai melakukan pembunuhan pada murid itu. Yang pertama ada Adit, seorang siswa. Dia mengatakan, aku nggak mungkin melakukan pembunuhan pak, aku ke toilet buat buang air kecil sebentar aja kok. Karena aku kebelet banget dan harus buru-buru ke kantin. Karena aku takut jajanan kesukaanku habis. Tiba-tiba bapak memanggilku untuk interogasi. Ya jadi aku kesini dulu deh. Yang kedua ada Tomo, seorang guru matematika. Dia bilang, aku nggak mungkin melakukan itu pada muridku. Pada saat kejadian aku lagi ngoreksi ujian tengah semester para siswa. Karena datanya akan aku input pada sore ini pak. Lagian kenapa aku harus membunuh muridku sendiri? Yang ketiga ada Cecep, seorang cleaning service. Dia bilang, aku sepanjang hari ini membersihkan koridor kelas dan toilet pak. Karena sehabis libur panjang biasanya tempat ini akan mudah berdebu karena ditinggal anak-anak berlibur. Jadi mana mungkin aku melakukan pembunuhan? Tega sekali ya pak orang yang melakukan hal itu. Setelah mendengar alasan para terduga, akhirnya polisi mengetahui siapa orang yang telah berbohong. Kalau menurut kalian, siapakah orang yang dimaksud Pak Polisi? Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu udah tahu siapa yang telah berbohong? Yap, bener banget buat kamu yang menjawab guru olahraga. Karena sekolah aja baru dimulai di semester awal kan? Tapi kok guru ini malah lagi mau ngoreksi ujian tengah semester? Udah pasti dia lagi berbohong tuh. Buat kamu yang jawab benar, aku ucapkan selamat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Di teka-teki terakhir ini keadaannya seperti ini guys. Kalau aku lihat-lihat di antara orang ini ada yang salah satunya bakal keracunan kalau dia makan makanannya. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys beberapa kasus teka-teki logika yang harus diselesaikan Lina sebagai detektif. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!